Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pembimbing perekonomian Indonesia. Perkenalkan, saya Wahyu Budiwardana dari kelas MJ 418 akan mempresentasikan bagaimana Indonesia bisa menghindari middle income trap melalui 3 kebijakan ekonomi utama, yaitu fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Dalam hal ini, topik ini sangat penting karena Indonesia sudah masuk kelompok pendapatan menengah, tapi belum bisa menjadi negara maju. Jadi, mari kita bahas solusinya dalam presentasi ini. Pertama, kita bahas dulu apa itu middle income trap. Ini adalah kondisi ketika negara sudah mencapai pendapatan menengah, tapi stagnan dan tidak bisa naik menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi macet di level menengah. Masalahnya, Indonesia saat ini terjebak di kondisi ini. Kalau tidak dikendalikan, bisa terjadi stagnan ekonomi dan ketidakstabilan. Sebab target kita jelas menjadi negara maju tahun 2045 yang bisa juga disebut sebagai Indonesia emas. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Maka kita akan bahas pada slide selanjutnya, yaitu berhubungan tentang kebijakan kunci. Dalam hal ini ada 3 kebijakan utama yang harus berjalan bersama. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Ini tentang pajak dan belanja negara, harus ada reformasi pajak. Dan belanja harus difokuskan ke SDM, sumber daya manusia, infrastruktur, dan riset. Itu sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan fiskal kita. Kemudian yang kedua, yaitu kebijakan moneter. Dalam hal ini merupakan tugas Bank Indonesia, menjaga inflasi stabil dan suku bunga tepat. Plus harus koordinasi dengan kebijakan fiskal juga. Dan selanjutnya yang ketiga, masalah kebijakan utang luar negeri. Utang harus dipakai untuk investasi produktif, bukan konsumsi. Dan kita perlu genjot ekspor manufaktur. Tapi ingat, kunci utama dari semuanya adalah produktivitas tenaga kerja. Tanpa produktivitas, kita tetap akan stagnan. Selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Mari kita bahas mengenai kebijakan fiskal ini lebih detail. Yang pertama, masalah reformasi pajak. Dapat kita kutip, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani pernah menegaskan, reformasi pajak adalah kunci hindarkan Indonesia dari middle income trap. Fokusnya perluas basis pajak, bukan menaikkan tarif. PPN harus lebih kuat dan celah pajak harus ditutup. Kemudian yang kedua, belanja harus produktif. Ini yang paling penting. Bu Sri Mulyani juga pernah mengatakan, produktivitas adalah kunci keluar dari middle income trap.
atau MIT. Belanja negara harus difokuskan ke SDM. Apa aja yang termasuk dari SDM ini? Yaitu mengenai pendidikan vokasi dan STEM, plus layanan kesehatan. Dan selanjutnya pada hal infrastruktur, yaitu contohnya pada jalan, energi, maupun ketahanan pangan. Dan selanjutnya dapat juga ditujukan untuk riset, yaitu inovasi teknologi dan hilirisasi industri. Jadi, setiap rupiah anggaran harus punya hasil nyata. Belanja tanpa outcome harus dihentikan. Untuk selanjutnya, yang kita bahas adalah kebijakan moneter. Sekarang, kebijakan moneter dipegang oleh Bank Indonesia. Maka pertama, ini mempengaruhi stabilitas inflasi. Inflasi yang stabil menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, mencegah resiko inflasi dan defisit. Kemudian kedua, suku bunga yang tepat. Suku bunga tidak boleh terlalu tinggi karena dapat menghambat investasi. Tapi tidak boleh juga terlalu rendah karena dapat memicu inflasi. Studi menunjukkan suku bunga berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian ketiga, koordinasi dengan fiskal. Ini sangat penting. Kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi. Pemerintah dan Bank Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi bersama. Dan keempat, mengenai adaptif terhadap global. Bank Indonesia harus responsif terhadap dinamika global, seperti Brexit, rebalancing ekonomi Tiongkok, proteksionisme Amerika Serikat, dan akhir era commodity boom. Intinya, harus menjaga stabilitas makroekonomi dengan kebijakan yang bijak. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan utang luar negeri. Dengan kebijakan utang luar negeri, pertama, utang untuk investasi yang produktif. FDI atau investasi langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Jadi, utang harus dipakai untuk infrastruktur, pendidikan, dan riset yang menarik. FDI. Tidak untuk belanja yang konsumtif. Dan kedua, genjot ekspor manufaktur. Bank Indonesia menyatakan reformasi struktural untuk balikan defisit transaksi berjalan menjadi surplus adalah kunci menghindari middle income trap. Cara terbaik, genjot industri manufaktur berorientasi pada ekspor. Ini dapat turunkan defisit dan kuatkan raca pembayaran kita. Dan ketiga, rasio utang terkendali. Rasio utang terhadap PDB harus sustainable, tidak berlebihan. Keseimbangan primer harus surplus. Karena target kita pertumbuhan 7-8%, utang harus strategik untuk investasi produktif, bukan beban yang akan terjadi dalam jangka panjang. Selanjutnya, yaitu kunci kritis. Dalam hal ini saya dapat sampaikan kunci kritis dari semua strategi ini adalah produktivitas tenaga kerja. Ini yang paling penting. Tanpa produktivitas tinggi, Indonesia akan stagnan di pendapatan menengah. Ada 3 pilar produktivitas. Yang pertama, masalah pendidikan. Kita butuh pendidikan STEM. Apa itu? Yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, maupun Mathematics. Juga pendidikan vokasi yang menyambung dengan industri. Untuk yang kedua, ada juga kesehatan. Layanan kesehatan yang baik mengurangi kehilangan jam kerja.
maka orang-orang yang sehat akan lebih produktif. Dan ketiga, masalah lapangan pekerjaan. Kita perlu ciptakan lapangan kerja untuk mencapai pertumbuhan 7-8% ini. Jadi, dalam hal ini ketiga kebijakan fiskal, moneter, maupun utang harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ini. Jika produktivitas naik, Indonesia bisa keluar dari middle income trap dan menjadi negara yang lebih maju. Oleh sebab itu, sebagai ringkasan dan penutup, strategi Indonesia untuk menghindari middle income trap dalam hal fiskal harus dilakukan reformasi pajak, belanja yang produktif untuk SDM, infrastruktur, riset, dan hilirisasi. Kemudian untuk moneter harus dilakukan stabilitas inflasi, suku bunga tepat, koordinasi dengan fiskal, serta adaptif terhadap isu global. Dan yang terakhir untuk utang, investasi harus dilakukan produktif, serta genjot ekspor manufaktur, serta surplus transaksi tetap berjalan. Agar mencapai target yang kita tuju yaitu Indonesia emas pada 2045. Oleh sebab itu, dapat juga dilakukan strategi Bappenas, yaitu dengan adanya inovasi domestik, hilirisasi, maupun pendidikan SDM tadi. Jadi, kesimpulannya, Indonesia tidak boleh hanya tumbuh, tapi harus tumbuh dengan kualitas. Jika produktivitas naik, reformasi berjalan, dan ketiga kebijakan tadi saling mendukung, Indonesia punya peluang besar menjadi negara maju. Jadi sekian presentasi dari saya tentang bagaimana cara Indonesia dapat mengatasi dari middle income trap ini. Maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju tidak terjebak middle income trap.